Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya IKD Edi Sukladi Putra, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang demonstrasi konseptual penerapan segitiga restitusi, yaitu pada modul 1.4, budaya positif. Yang ada di video ini adalah bagaimana cara saya menangani kasus yang ada di sekolah saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Fasilitator, yang terhormat Ibu Yuliana Kargiati SPD, dan pengajar praktik yang terhormat Bapak Ngakan Putuswendra SSI, yang telah membimbing saya di CGP Angkatan 11 ini. Adapun segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun bagian dari segitiga restitusi adalah yang pertama, yaitu kita harus bisa menstabilkan identitas siswa. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Ini dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Adapun kasus yang saya buat dalam kasus 1 atau kasus pertama yaitu Gus Agung sering datang terlambat, sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Adapun penyelesaian masalahnya dapat disimak dalam video berikut. Gus Agung? Iya, Ibu. Oke, Gus Agung, tadi Bapak mendengar dari guru piket, kamu tadi datang terlambat ya ke sekolah? Iya, Pak. Menurut ingatanmu, berapa kali kamu sudah terlambat? Sudah 5 kali, Pak. Terlambat itu kesalahan atau bukan, Nak? Iya, Pak. Agung, kesalahan itu wajar ya, Nak ya. Seluruh semua manusia pasti kena salah. Penting kita bisa belajar dari kesalahan kita, berusaha untuk memperbaikinya. Setuju, Gus? Setuju, Pak. Baik, Gus Agung, kita cari solusi bersama ya. Iya. Gus Agung terlambat pasti punya alasan. Kenapa Gus Agung bisa sering terlambat? Karena saya sering bergadang dan bermain HP, jadi kurang tidur. Gus Agung, tahu keyakinan kelas yang sudah kita yakini? Tahu, Pak. Kalau datang terlambat ke sekolah, keyakinan kelas yang mana yang Gus Agung langgar? Disiplin. Menurutmu disiplin itu penting apa tidak? Penting, Pak, karena bisa membuat saya datang tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Oke. Menghargai waktu itu penting lah ya. Dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita juga harus bisa menghargai orang di sekitar kita. Dan disiplin waktu itu juga membuat pekerjaan kita tidak menumpuk seperti itu, nah ya. Jadi kamu harus pintar-pintar mengatur waktu. Bagaimana cara kamu biar tidak terlambat datang lagi ke sekolah. Sekarang Gus Agung, apakah menyesali perbuatan Gus Agung? Iya, Pak. Saya sudah menyesal karena sering terlambat dan saya mohon maaf karena sudah sering datang terlambat. Baik Gus Agung, sikap Gus Agung yang paling baik adalah dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apakah yang kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi, Gus? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar saya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Baik, Gus Agung, kita sudah menemukan solusi. Jadi kamu tidak boleh lagi bergadang di rumah ya, Nak ya. Biar tidak terlambat di sekolah. Kurangi juga bermain HP-nya. Karena HP itu gunakan untuk yang penting saja. Seperti kamu mencari informasi lewat internet, seperti itu ya. Jarangi juga bermain game-nya.
Baik Mas Agung, sekarang silakan Mas Agung kembali ke kelas ya. Silakan belajar dengan rajin. Terima kasih Pak. Pak. Silakan. Om Swastiastu, nama saya Ida Bagus Agung Irsawan. Saya kelas 8A. Terima kasih Bapak Guru. Saya sangat senang sekali diajak berdiskusi oleh Bapak Guru atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi agar tidak selamat sekolah. Terima kasih. Adapun kasus kedua yaitu, suatu hari saya sedang melaksanakan kegiatan ulangan harian untuk pembelajaran PJOK. Ternyata ada anak murid saya mencontek buku ketika ulangan sedang berlangsung. Kemudian setelah ulangan selesai, saya memanggil anak yang mencontek untuk mengajak berdiskusi di kantor. Adapun penyelesaian masalahnya bisa disimak dalam video berikut. Misi Pak. Oh iya, Cynthia. Ya. Silakan duduk. Cynthia. Oke, tadi kan Bapak mau kasih ulangan ya. Nah, Bapak lihat kamu mencontek, membuka buku seperti itu. Iya Pak, saya mencari jawaban di buku saat ulangan tadi. Ya, nah, berbuat salah itu wajar nak ya. Tidak ada manusia yang sempurna seperti itu. Nah, sekarang Pak mau tanya, Cynthia, mengapa bisa sampai kamu mencontek pada saat ulangan? Kamu tidak belajar ya kemarin? Kemarin saya lupa Pak, kalau hari ini ada ulangan harian, jadi saya menonton televisi hingga larut malam, jadi saya lupa untuk belajar. Ya, melihat tayangan televisi itu wajar nak ya, itu kan kesukaan kita. Tapi kamu nggak boleh terlalu larut untuk menontonnya. Kamu harus ingat besok itu kita kan sekolah, kamu harus belajar pada saat malam harinya. Jangan terlalu larut kamu menonton televisi ya. Iya Pak, saya minta maaf ya Pak. Ya, apakah Cynthia tahu nilai keyakinan mana yang Cynthia langgar kalau mencontek? Nilai kejujuran? Apakah Cynthia meyakini keyakinan kelas yang kita sudah buat? Belum Pak. Dia kan meyakini ada keyakinan kelas, tapi Cynthia belum menjalankan. Nah, bagaimana cara Cynthia meyakini untuk menjalankan keyakinan kelas itu? Mungkin saya akan membagi waktu saya Pak antara belajar, bermain, serta membantu orang tua di rumah. Dan saya juga akan selalu belajar walaupun tidak ada ulangan. Baik. Menurut Bapak, dalam melakukan hal yang kita senangi, kita bisa mengelola waktu ya, tanpa merugikan diri kita sendiri. Bagaimana menurut Cynthia? Iya Pak. Ya, saya Cynthia, ya mari kita saling memperhatikan dan melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Ya, meskipun Cynthia melakukan sesuatu hal yang disukai, Bapak harap Cynthia dapat memanfaatkan waktu dengan baik dan menjalankan keyakinan kelas kita. Dan jangan mengulangi kegiatan yang tadi ya, mencontek tadi ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama nak. Silakan karena Cynthia sudah mengakui kegiatan Cynthia tadi melakukan mencontek itu salah, jangan diulangi lagi. Nah, sekarang silakan Cynthia kembali ke kelas lagi ya. Baik Pak, permisi ya. Sampai ya nak ya. Permisi Pak. Iya. Perkenalkan, nama saya Cynthia. Saya melakukan kesalahan atau tidak menjalankan keyakinan kelas kami, yaitu mencontek ketika ulangan. Saya tidak mendapatkan hukuman atau dimarahi oleh Pak Edi. Saya ditanya alasan mengapa saya mencontek atau ketika sedang ulangan. Kemudian, saya menjelaskan alasan saya kenapa saya mencontek ketika ulangan. Pak Edi tidak memarahi ketika saya memberikan alasan. Saya diminta untuk mencari solusi atas kesalahan saya. Saya berusaha mencari solusi dengan bimbingan Pak Edi, sehingga saya mendapatkan solusi yang seharusnya saya lakukan. Yang Pak Edi lakukan adalah memperkuat keyakinan kelas kami demi masa depan saya, dan beliau mengingatkan agar saya tidak mengulangi perbuatan tadi. Terima kasih. Baik, demikian video demonstrasi konseptual modul 1.4 yang telah saya buat. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Salam hebat, guru penggerak.